Pernah nggak sih Bapak Ibu bertanya-tanya, gimana ya caranya biar anak tuh semangat belajar dari dirinya sendiri, bukan karena kita omelin atau kita ingatkan terus-terusan. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas dua kunci utamanya. Rasanya capek ya harus dorong-dorong anak buat belajar, atau pas lihat mereka ketemu buku, mukanya langsung lesu, kayak nggak ada gairah. Tenang, Anda nggak sendirian kok. Ini tuh tantangan yang umum banget dan untungnya kita punya solusinya. Oke, dalam beberapa menit ke depan, kita akan kupas dua strategi yang jitu banget buat mengubah terpaksa belajar jadi mau belajar pada diri anak Anda. Siap ya? Intinya cuma ada dua kiat utama kok. Yang pertama, kita sebagai orang tua harus jadi teladan. Dan yang kedua, kita perlu paham apa sih yang bikin anak kita klik, lalu sesuaikan cara motivasinya. Yuk kita mulai dari yang pertama dulu. Kiat pertama ini kedengerannya simple banget ya, tapi dampaknya itu luar biasa. Ingat, anak-anak itu peniru yang paling hebat. Mereka lebih mencontoh apa yang kita lakukan loh daripada apa yang kita omongin. Jadi, kuncinya tuh jangan cuma nyuruh mereka, ayo belajar sana, tapi tunjukkan. Pas Anda lagi asyik baca buku, bilang aja, wah, ayah lagi baca buku soal dinosaurus, seru banget loh ternyata. Biarkan mereka lihat sendiri kalau belajar itu kegiatan yang asyik seumur hidup, bukan cuma tugas sekolah yang membosankan. Oke, jadi teladan itu penting banget. Tapi itu baru setengah dari perjalanan. Karena setiap anak itu punya tombol motivasinya masing-masing, yang beda-beda. Nah, ini kita bahas di kiat kedua. Nah, ini dia ide besarnya. Apa yang bikin satu anak semangat belum tentu berhasil buat anak yang lain. Kuncinya adalah memahami cetak biru mental mereka. Anggap saja ini semacam kerangka psikologis yang kita sebut mesin kecerdasan. Konsep ini pada dasarnya membagi pendorong motivasi alami anak ke dalam 5 tipe. Kalau Anda tahu anak Anda masuk tipe yang mana, cara memotivasinya bakal jauh lebih kena dan efektif. Yap, ada 5 tipe. Dan kalau kita bisa paham anak kita ada di tipe yang mana di antara kelima ini, wah itu bisa jadi game changer yang sesungguhnya. Oke, sekarang ayo kita bedah satu persatu kelima tipe ini ya. Sambil saya jelaskan, coba deh Anda bayangkan, kira-kira mana ya yang paling mirip sama anak Anda di rumah? Tipe yang pertama kita sebut sensing. Anak-anak tipe ini tuh sangat nyambung dengan dunia fisik. Sesuatu yang konkret yang bisa mereka lihat, sentuh, dan rasakan. Jadi, untuk anak sensing, motivasi itu harus ada wujudnya. Janji-janji abstrak tuh nggak akan mempan. Coba deh kasih imbalan yang spesifik. Misalnya, kalau nilaimu bagus semester ini, kita beli sepeda baru itu ya. Atau hubungkan belajar dengan hasil nyata. Kalau kamu pintar, nanti besar bisa beli rumah yang bagus, mobil yang keren. Semuanya harus konkret. Lanjut ke tipe kedua, thinking. Anak-anak ini tuh penggeraknya adalah logika, status, dan pengakuan. Mereka punya dorongan kuat untuk jadi yang terbaik, yang paling hebat. Terus, gimana cara memotivasi mereka? Buat anak thinking, pengakuan itu jauh lebih berharga dari hadiah barang. Bayangin deh dia pulang bawa piala juara 1. Nah, itulah bahan bakarnya. Jadi kalimat seperti, kalau kamu jadi yang paling pintar, kamu bakal jadi nomor 1 di sekolah. Itu bakal ngena banget. Mereka hidup untuk status dan pengakuan. Tipe ketiga namanya intuiting. Anak tipe ini tuh seorang visioner sejati. Pikirannya ada di dunia ide, konsep-konsep, dan segala kemungkinan di masa depan. Kalau mau memotivasi anak intuiting, Anda harus bisa menjual masa depan ke dia. Jangan cuma ngomongin ulangan besok. Coba deh bicarakan gimana pelajaran biologi hari ini bisa bantu dia menemukan sesuatu yang berguna di masa depan. Mereka itu tergerak oleh ide-ide besar dan kemungkinan untuk menciptakan dampak. Sekarang kita masuk ke tipe feeling. Seperti namanya, anak ini sangat berorientasi pada hubungan, perasaan, dan koneksi sosial. Dunia mereka itu tentang manusia. Anak tipe feeling ini termotivasi oleh cinta dan hubungan baik. Coba bilang ke mereka, kalau kamu rajin belajar, nanti teman-teman makin seneng main sama kamu. Dan ibu guru juga pasti bangga dan sayang sama kamu. Buat mereka, belajar itu adalah cara untuk disukai dan diterima oleh orang-orang di sekitarnya. Dan yang terakhir, tipe insting. Anak-anak ini punya dorongan alami yang kuat untuk menolong dan berkontribusi untuk kebahagiaan orang lain. Mereka ini sang penolong sejati.
Nah, untuk anak insting, motivasinya itu adalah berbuat baik. Jadi, kaitkan belajar dengan menolong orang. Jelaskan bahwa dengan jadi dokter, dia bisa menyembuhkan orang sakit. Atau dengan jadi insinyur, dia bisa membangun jembatan untuk orang banyak. Prestasi bagi mereka adalah tentang kebaikan bersama. Jadi, kalau kita rangkum nih ya, ada anak yang semangat karena hadiah nyata, itu tipe sensing. Ada yang karena status dan pengakuan, itu thinking. Ada yang karena visi masa depan, itu intuiting. Lalu ada yang karena ingin disayang, itu feeling. Dan terakhir, ada yang semangat karena ingin menolong, itu insting. Setiap anak benar-benar punya kuncinya sendiri-sendiri. Nah, setelah kita bahas kelima tipe ini, mungkin Anda sudah mulai dapat gambaran ya, anak Anda lebih condong ke tipe yang mana? Kuncinya sekarang adalah mengamati mereka lebih dekat, lalu coba terapkan pendekatan yang paling pas. Jadi, pertanyaan penutupnya untuk Anda renungkan adalah, dari kelima kunci ini, kira-kira mana ya yang paling pas untuk membuka pintu motivasi anak Anda? Ingat, langkahnya 2. Mulailah dengan jadi teladan, lalu gunakan kunci yang tepat. Coba deh, dan lihat sendiri perubahan yang terjadi.